Halo Sobat Masapot, dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa. Dan kali ini dalam momen yang spesial, saya bersama dengan pimpinan Sinode GKPS, Bapak Eporus dan Bapak Sekjen. Hari ini kita akan berbicara khususnya tentang Jubileum 120 GKPS. Sudah bersama-sama dengan saya, Bapak Eporus dan Bapak Sekjen. Apa kabarnya Pak Eporus? Baik, baik. Senang sekali bisa bertemu dengan kru Masapot di sini ya. Horas, Shalom. Pak Sekjen apa kabar? Sukacita, apalagi di tahun yang baru itu. Puji Tuhan. Sobat Masapot, hari ini kita akan berbicara tentang J120. Nah, di sini kami ingin tahu lebih banyak Pak Eporus dan Pak Sekjen, karena di tahun 2023 ini GKPS punya agenda yang besar, yaitu 120 Pardasni Ambilan Nama Dear Itano Simalungun. Nah, untuk sobat-sobat Masapot, momentum 120 J120 GKPS ini mungkin memerlukan banyak sekali perhatian kita, karena disinilah momen kita untuk semakin menghayati perjalanan iman GKPS. Untuk itu Pak Eporus dan Pak Sekjen, di sini kita akan berbincang-bincang sedikit. Kira-kira menyambut J120 ini, bagaimana Pak Eporus dan Pak Sekjen sebagai pimpinan Sinode GKPS melihat dan menggambarkan suasana ini? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini, Sobat Masapot. Tentang Jubileum ini, maka sebenarnya kita harus mulai dari penghayatan kita tentang Evangelium itu sendiri. Jadi Injil itu sendiri. Jadi kalau dulu Evangelium itu adalah berita kemenangan, berita sukacita yang disampaikan oleh kru. Jadi kalau misalnya ada peperangan gitu, nah jadi dideklar bahwa mereka menang begitu, maka seorang pelari yang akan berlari ke kota untuk memberitakan kepada seluruh penghuni kota bahwa mereka menang, dan itu menjadi kegembiraan, gempar itu negara karena mereka menanti-nantikan kemenangan yang luar biasa itu. Makanya pelari yang diutus itu biasanya adalah seorang pelari yang handal seperti itu. Nah, jadi itulah sebenarnya logika yang dikembangkan dari Evangelium itu. Nah, ada berita sukacita. Nah, kalau kita mau menghubungkannya dengan Jubileum, maka ini juga tidak terlepas dari berita sukacita itu sendiri, Evangelium itu sendiri. Jadi Evangelium bahwa Kristus telah menang, Kristus telah menghapus dosa-dosa kita. Kita ditebus, kita dimenangkan oleh Kristus. Nah, itu yang sebenarnya berita Evangelium. Nah, oleh karena itu Pardasni Ambilan Nama Dear. Jadi Injil itu, kemenangan itu diberitakan di Simalungun. Maka ini semestinya adalah sebuah yang menggemparkan. Nah, yang menggemparkan dalam pengertian yang positif, bahwa sepantasnya kita bersukacita. Karena apa? Karena begitu berharganya kita, kemudian kita kenal bagaimana besarnya pengorbanan Kristus itu, dan bagaimana luar biasanya kemudian kita melihat hidup kita yang mati menjadi hidup, yang gelap diterangi, yang tidak berarti menjadi demikian bermakna. Nah, semestinya ini tidak bisa kita pisahkan dari penghayatan kita dari Pardasni Ambilan Nama Dear. Jadi Injil sampai di Simalungun. Nah, oleh karena itu sehubungan dengan hal ini, maka GKPS dalam hal ini yang menjadi kalau kita melihat dari sejarah itu, Pardasni Ambilan Nama Dear di Simalungun ini yang kemudian berkembang, berita itu berkembang, dan kemudian dia mengkristal sehingga adalah terbentuklah persekutuan, terbentuklah gereja, jadilah GKPS. Nah, oleh karena itu GKPS adalah produk dari Injil yang sampai di Simalungun itu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini gereja terpanggil untuk bersyukur
untuk menyampaikan kabar sukacita itu lagi, untuk meyakinkan dan menumbuh kembangkan semangat untuk tetap hidup dalam berita sukacita itu. Nah, bagaimanapun dalam kondisi yang tidak katakan dalam posisi yang, kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita, kehidupan jemaat, banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi bagaimana sekalipun Injil Kristus yang sudah sampai di Simalungun dan menjadi bahagian dari yang seharusnya kita harus memberitakan, kita harus menghayati senantiasa dalam kehidupan kita. Injil itu kekuatan Allah, dan Injil itu menjadi kekuatan bagi kita juga dalam merayakan sukacita ini. Karena itu ini menjadi pekerjaan kita bersama untuk mempertontonkan, mempertunjukkan betapa GKPS sangat bersyukur dengan Injil yang telah sampai di Simalungun itu. Ya, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Epulus tadi. Kira-kira menurut Pak Sekjen, apakah dalam momentum perayaan penghayatan iman itu tadi yang disampaikan Pak Epulus tadi ada penekanan-penekanan khusus Pak secara berjemaat, tingkat resort, tingkat distrik yang mungkin bisa dimaknai nanti khususnya para pendengar Masapot bahwa mungkin ini jangan dilewatkan momentumnya, kira-kira gitu Pak. Apakah ada penekanan-penekanan khusus yang mungkin secara gambaran Pak Sekjen bisa sampaikan? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita mengikuti sejarah perkembangan gereja kita ini, gereja GKPS, sebenarnya yang terekam pertama sekali gereja Simalungun ini merayakan jubileumnya tahun 1928, yaitu waktu 25 tahun ambilan nama DR masuk ke Simalungun, dan itu dirayakan di Pematang Raya. Dan di situ perayaan besar karena sudah 25 tahun Injil masuk ke Simalungun. Dan kita melihat bahwa itu menjadi titik awal bagi orang Simalungun untuk melihat bahwa tanggung jawab pekabaran Injil itu bukan tanggung jawabnya misionaris, tapi harus sudah menjadi tanggung jawabnya orang Simalungun. Dan dari situ akhirnya berkembang terus dengan semangat jubileo itu, akhirnya berkembang, lahirlah Kongsi Laita, lahirlah Kongsi Marsiurupan Situa, lahirlah juga para guru saksi Kristus. Ini semua karena ada semangat yang dimunculkan dari perayaan jubileum 25 tahun, dan kemudian akhirnya menjadi suatu tradisi di KPS bahwa kita harus merayakan, kita harus mengobarkan semangat pekabaran Injil itu. Dan sampai sekarang ini menjadi tradisi bagi kita bahwa ketika kita merayakan jubileum setiap 5 tahun sekali dengan perayaan yang sedikit lebih besar, karena memang betul setiap tahun kita merayakan masuknya Injil yang kita sebut dengan pesta olok-olok setiap tahun. Tapi pesta olok-olok itu lebih kepada persekutuan atau perayaan di dalam satu jemaat dan dalam satu resort. Tapi dalam jubileum biasanya kita merayakannya ini secara bersama-sama dengan satu distrik atau gabungan beberapa distrik. Artinya lebih menunjukkan kebersamaan kita, karena kita semua bersukacita menerima kehadiran Injil. Dan inilah yang kita teruskan sehingga perayaan itu memang betul-betul menjadi perayaan bersama, dan semangat itu harus menjadi semangat bersama. Demikian. Iya, menarik sekali Sobat Masapot. Jadi kita semua semakin memahami dan mengetahui sejarah perjalanan gereja tercinta kita GKPS yang kemudian kita kaitkan dengan momentum J120 di tahun 2023 ini. Ya, terima kasih Pak Epulus dan Pak Sekjen atas penjelasannya. Saya sendiri secara pribadi pun kembali disegarkan betapa pentingnya penghayatan iman dari pengalaman-pengalaman senior-senior, pendeta-pendeta GKPS dan juga para perintis, sehingga anak-anak muda khususnya mungkin ya lebih banyak di kami di pendengar Masapot ini mungkin semakin memaknai jiwa ke-GKPS-annya sebagai anggota jemaat. Nah, di tahun 2023 ini kan kita mendengar adanya tantangan yang disebut resesi ekonomi. Nah,
kaitannya dengan perayaan J120 ini kan tentunya bukan hanya sekedar penghayatan iman, ada juga ibadahnya, baik di tingkat jemaat, resort maupun distrik yang tentunya membutuhkan dana. Nah, kira-kira apa harapan dari Pak Epurus dan Pak Sekjen sekaligus doa kita bersama supaya di tengah-tengah tantangan resesi ekonomi, pergumulan yang disampaikan sama Pak Epurus tadi, bagaimana jemaat itu berjuang ya, survive untuk segala ancaman di tengah-tengah kehidupan global ini. Kira-kira harapan, pesan sekaligus doa kita bersama untuk menyambut J120 yang kemudian akan dirayakan di seluruh GKPS kita ini. Ya, pertama sekali ini adalah merupakan sebuah berita sukacita, itu memang harus kita garis bawahi. Yang kemudian yang kedua, kita harus perhatikan bahwa evangelium itu, berita sukacita itu, yang dalam hal ini kaitannya dengan jubileum itu adalah menyangkut tentang bagaimana perjuangan Kristus terhadap kehidupan itu sendiri. Nah, jadi penebusan Kristus itu yang kita rayakan. Jadi kepedulian Kristus, kasih Kristus terhadap kehidupan kita itu yang kita rayakan. Nah, oleh karena itu perayaan kita haruslah sebenarnya mempertontonkan bagaimana kita juga peduli terhadap sesama kita, terhadap jemaat, terhadap pergumulan-pergumulan dari warga jemaat, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh jemaat dan lain semuanya. Nah, itu tentunya menjadi bagian dari pergumulan dari tidak hanya gereja dalam pengertian komunitas di jemaat saja, tapi ini menjadi perhatian kita semua di GKPS. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka kita tidak juga mempertontonkan sukacita kita hanya sebatas selebrasi semata seperti itu. Kalau kita mau mempertunjukkan bagaimana kita menghargai karya Kristus yang menghargai kehidupan itu sendiri, maka itu harus tercermin dari salib itu sendiri. Bagaimana kita tetap memperhatikan dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan secara vertikal, tapi juga secara horizontal. Kita harus tetap peduli dengan kehidupan dan pergumulan jemaat seperti itu. Nah, oleh karena itu janganlah kiranya jubileum ini menjadi sebuah beban baik di tingkat jemaat maupun di tingkat resort, karena mungkin ada yang berpikir bahwa ini harus dirayakan begini dan begitu, tapi kemudian ekses dari itu jemaat menjadi terbeban, menjadi sesuatu yang tidak membawa sukacita bagi kehidupan jemaat itu sendiri. Tapi biarlah ini menjadi sukacita kita bersama, sehingga apapun yang kita lakukan benar-benar terlahir dari keyakinan dan penghayatan kita betapa kita patut bersyukur dengan karya penebusan Kristus yang dinyatakan dalam Injil, Evangelium itu. Karena kedatangan Injil yang kita sambut itu adalah sesuatu yang kita rayakan di dalam kehidupan kita, di dalam kebersamaan kita juga, di dalam jemaat. Nah, dalam kaitan dengan hal itu juga, karena kita melihat bahwa ada banyak pergumulan jemaat, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak mungkin hal-hal yang diprediksikan oleh banyak orang tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, yang tentunya kita tidak bisa hanya begitu saja abai dengan hal itu, tapi kita juga perlu was-was dengan hal itu, waspada. Oleh karena itu yang paling dituntut mungkin salah satu adalah kreativitas dari jemaat maupun resort untuk memperhatikan gereja kita, untuk memperhatikan bagaimana kita harus hadir di tengah-tengah dunia ini dalam sukacita kita akan karya penebusan Kristus, sehingga tantangan apapun yang kita hadapi, kita akan menghadapinya dalam sukacita bersama-sama, dalam persekutuan gereja kita, dalam kesatuan dari umat orang percaya yang ada di dalam wadah gereja ini. Karena keyakinan kita tentang eklesia, tentang gereja itu, di mana kita dipersatukan di dalam kasih Kristus itu,
Maka ini harus menyemangati setiap orang. Juga untuk orang-orang muda, jangan berpikir, wah itu kan tak ada hubungan dengan saya, wah itu kan hanya mereka, itu kan urusan orang tua, itu kan urusan pendeta, penatua. Tidak seperti itu. Nah, walaupun kita mengenal ada istilah kadang terminologi dan lain semuanya, itu hanya sebuah bahagian dari mekanisme yang kita sepakati bersama untuk mengorganisir bagaimana gereja ini harus mempertontonkan, bersaksi, melayani, bersekutu di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita adalah tubuh Kristus itu sendiri. Orang muda, orang tua, sekolah minggu, anak-anak, ya saudara-saudara kita difabel, semuanya adalah satu di dalam Kristus. Oleh karena itu, kebersatuan kita di dalam Kristus, dalam persekutuan kita sebagai gereja GKPS ini harus tetap kita pertontonkan, kita pertunjukkan, dan kita merayakan jubileum ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh jemaat. Iya, menarik sekali Sobat Masapot. Kalau saya tadi menangkap setidaknya ada dua hal yang disampaikan Pak Epurs kita. Rasa syukur dan sukacita jangan sampai hilang, karena perayaan J120 ini justru berakar dari ucapan syukur dan sukacita itu. Lalu yang kedua, kreatif dan melibatkan semua pihak ya Pak Epurs ya. Jangan hanya menganggap ini hanya bahagian pihak-pihak tertentu, tapi semua jemaat dari sekolah minggu, dari remaja, pemuda, nama poso, dan Bapak Inang semuanya terlibat untuk, bahkan yang lansia pun bagaimana sekreatif mungkin J120 ini melibatkan. Yang difabel juga. Nah ini menarik ini kalau dari sudut pandang Pak Sekjen yang tentunya tahu statistik peningkatan J120. Kalau kita simpulkan Pak Sekjen, apakah kira-kira lebih banyak di tahun 2022 yang mengikuti kehadirannya, mengikuti olop-olop? Nah lalu bagaimana Pak Sekjen melihat itu sebagai sebuah optimisme, ya kan, untuk melihat keakanan GKPS untuk merayakan olop-olopnya setiap tahun gitu. Bagaimana Pak Sekjen melihat ini menjadi sebuah harapan dan pesan bagi kita semua warga GKPS dan seluruh Sobat Masapot yang mendengarkan nanti? Iya, terima kasih. Jadi ini sesuatu yang sangat menggembirakan juga bagi GKPS, karena ketika setiap tahun kita merayakan olop-olop, justru semakin ada peningkatan bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi secara kualitas juga ada sedikit upaya bagaimana tahun berikut lebih baik lagi, perayaannya lebih sempurna lagi, bisa diatur dengan lebih baik lagi, dan kita bisa melihat bahwa panitia berupaya untuk melakukan yang terbaik. Jadi memang beberapa tahun terakhir kita sedikit terganggu dengan COVID-19. Tahun 2020 kita tidak merayakan olop-olop itu sebagaimana biasanya. 2021 juga seperti itu. 2022 sudah ada kesempatan untuk rame-rame, dan ini kita bisa melihat bahwa antusias dari warga jemaat itu luar biasa. Kehadiran yang mengikuti pesta olop-olop itu luar biasa, karena sudah beberapa tahun, 2 tahun terakhir tidak bisa merayakan olop-olop, tapi kemudian kita lihat semangatnya luar biasa. Dan kita berharap tahun 2023 ini, apalagi setelah Presiden Jokowi meniadakan PPKM itu, tetapi tetap kita harus tetap menjaga kesehatan kita, karena COVID belum berlalu secara total, tapi kita melihat bahwa semangat jubileum itu ini akan berbeda. Karena kita lihat dari sejarah kita, ketika kita merayakan jubileum secara bersama-sama, semua orang pengen terlibat, berpartisipasi. Jadi semua orang ingin menunjukkan kami bagian dari buah pekabaran Injil itu. Jadi semua orang ingin menunjukkan itu. Dan ini juga harapan kita di tahun 2023 ini, meskipun ada resesi kata mereka, tapi kita percaya bahwa keselamatan ini lebih kita tunjukkan, sudah kita terima dengan rasa sukacita. Jadi
GKPS tentu mempersiapkan segala sesuatu. Memang betul tidak ada perayaan akbar seperti 5 tahun yang lalu, karena kita juga mendengarkan pesan dari Presiden tentang resesi ekonomi, sehingga kita melihat bahwa bukan hanya dengan perayaan akbar itu, tapi ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Setiap seksi kategorial ini juga bisa melakukan kegiatannya, bisa berjambore. Memang di beberapa distrik akan ada pesta paduan suara kategorial sekolah minggu, dan ada juga seksi Bapak Inan digabung, akan ada pertemuan satu distrik. Dan ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan, sejalan dengan tahun jubileum ini, kita berangkat dari tahun Jobel sebagai tahun pembebasan itu, maka saatnya juga khususnya di Simalungun ini membebaskan tanah Simalungun ini dari pupuk kimia yang mungkin sudah sedikit mengganggu kesuburan tanah di Simalungun. Jadi dalam tahun J120 ini, khususnya di daerah pertanian kita di Gajah Poki, di Rapun Besi, ini akan dilakukan semacam pekan pertanian organik, karena mereka di sana akhirnya berupaya untuk bagaimana menstabilkan ekonomi masyarakat dengan hasil pertanian yang lebih baik dengan menggunakan pupuk organik. Dan ini juga akan menopang, karena di tahun resesi ketahanan pangan itu mungkin akan terganggu, tetapi dengan tahun jubileum kita mau tunjukkan bahwa GKPS juga peduli dengan lingkungannya, peduli dengan ekonomi masyarakatnya, dan peduli untuk masa depan gereja. Jadi karena itu di tahun 2023 ini, dalam merayakan jubileum 120, tentu kita lebih berpikir bagaimana kita bisa meningkatkan kehidupan taraf hidup dari warga jemaat kita, dan itu akan berkaitan erat juga dengan kehidupan di masyarakat kita. Jadi tidak semata-mata soal perayaannya, tapi bagaimana semangat Injil, bagaimana rasa sukacita, dan bagaimana kita melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Ini yang menjadi perhatian kita. Iya, terima kasih Pak Sekjen. Kalau sobat-sobat Masapot tadi coba melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, setidaknya saya tadi menangkap ada dua hal tadi Pak Sekjen. Yang pertama, optimisme bahwa ternyata di balik pergumulan kita tentang COVID, justru di tahun 2022 Olup-Olup itu mengalami peningkatan dari kehadiran jemaat. Tentu optimisme ini jangan berlalu begitu saja Pak Sekjen ya. Sehingga tadi bagian yang kedua yang saya tangkap, apa yang menjadi kegembiraan kita secara iman di dalam Olup-Olup, ternyata secara Injil menyentuh dan membekas di setiap aspek yang Bapak Sekjen tadi jelaskan, ekonomi, bahkan tadi Pak Sekjen bilang soal ekologi. Nah, mungkin sobat-sobat Masapot di lain kesempatan di episode berikutnya mungkin kita akan bahas soal ekologi, bagaimana orang Simalungun yang tinggal di pedesaan, yang mayoritas orang Simalungun tinggal di pedesaan, GKPS khususnya jemaat GKPS melihat bagaimana peran dari kita semua untuk memaknai Injil itu dan menyentuh aspek ekologi, sosial, dan aspek-aspek lainnya. Terima kasih atas waktunya dan kerendahan hatinya Pak Eporus dan Pak Sekjen yang mau berbagi dengan kami Masapot yang masih banyak sekali kekurangannya dari segi segala penyajiannya. Tapi kami sangat berbangga hati dengan Pak Eporus dan Pak Sekjen yang sudah memberikan waktu. Semoga Pak Eporus dan Pak Sekjen sehat selalu di tahun 2023 menjalani tugas pelayanan memimpin GKPS ini di masa kini. Dan kami berharap khususnya para pendengar Masapot yang di kalangan muda, kami berharap spirit GKPS untuk kedepannya akan terus bergulir di tengah-tengah berbagai macam pergumulan. Sekali lagi, Pak Eporus, Pak Sekjen, terima kasih, salam sehat. Demikianlah apa yang tadi sudah kita bicarakan terkait dengan Jubileum 120.
Sobat Masapot, terima kasih sudah mau terus mendengarkan apa yang terus kami sajikan dalam berbagai hal, mengupas segala hal. Tetap setia dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, kami dari Masapot, tim Masapot mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di episode yang berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, kami tim Masapot bertemu dengan Bapak Eporus dan Bapak Sekjen membicarakan tentang J120 GKPS. Sudah banyak yang telah disampaikan oleh pimpinan sinode kami, Bapak Eporus dan Bapak Sekjen, terkait dengan bagaimana gambaran J120 yang akan dirayakan GKPS baik di tingkat jemaat, resort, dan distrik. Demikian juga harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh pimpinan sinode kami agar kiranya semangat kebersamaan perayaan J120 merupakan momentum bagi kami untuk memaknai perjalanan iman, dan tentunya kami respon dengan bersyukur dan bersukacita. Biarlah Tuhan apa yang sudah digambarkan, dikonsep dengan baik oleh pimpinan sinode dan seluruh pihak-pihak yang terkait, bahkan di tingkat jemaat sekalipun, menjadi berita kesukaan bagi kami, sehingga di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kami dikuatkan untuk menghadapinya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Eporus dan Bapak Sekjen kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati pimpinan sinode kami ini Tuhan dalam menjalani tugas, dalam pelayanan, dalam kepimpinan mereka. Biarlah GKPS terus menjadi pembawa berkat, pembawa sukacita dan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Berkati keluarga Bapak Eporus kami dan keluarga Bapak Sekjen kami, kiranya di setiap perjalanan kehidupan mereka juga merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan berkeluarga dan di tengah-tengah tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga Tuhan, Sobat Masapot dimanapun berada, kami terus mendoakan mereka yang dengan setia mendengar dan tentunya bergumul dengan kehidupan mereka masing-masing, berjuang dengan kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah mereka Tuhan, agar kiranya mereka tetap mendapatkan penguatan dari Tuhan menjalani hari-harinya. Demikian juga tim Masapot, berkati Tuhan kami semuanya yang dengan semangat kebersamaan, agar kiranya wadah ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain dan dunia. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Eporus dan Pak Sekjen atas waktunya. Sampai jumpa Sobat Masapot. Tuhan memberkati.